Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Ana ucapkan ahlan wa sahlan kembali di pertemuan pekanan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai amal saleh dan juga menjadikan apa yang kita pelajari padanya bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan masuk kepada pembahasan yang baru ya, setelah kita pada pertemuan yang lalu membahas tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rukun iman yang kedua, yaitu beriman kepada para malaikat. Beriman kepada para malaikat. Teman-teman sekalian, ikhwani wa akhwati fiddin, akramani Allah wa iyyakum. Kalau kita ketahui bahwasanya beriman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua yang tidak terpisahkan dari unsur-unsur rukun iman lainnya. Ya, oleh karenanya dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala selalu menyebutkan keimanan kepada malaikat setelah keimanan kepadanya. Ya. Kalau kita lihat banyak ayat tentang yang menyebutkan rukun-rukun iman, kita akan dapati bahwasanya keimanan kepada malaikat disebutkan setelah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam beberapa ayat lainnya, ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya pengingkaran kepada para malaikat itu sama dengan pengingkaran kepada Allah dan kepada Rasul-Rasul Allah alaihi wassalatu wassalam. Jadi di sini kita akan membahas beberapa hal yang penting tentang keimanan kepada para malaikat ya dengan ringkas insyaallah taala. Yang pertama adalah perlu kita ketahui bahwasanya malaikat ini dalam bahasa Arab diambil dari kata al-uluk ya, al-uluk atau al-ulukah. Nah, artinya ya arti dari al-ulukah ini adalah ar-risalah ya atau pengutusan. Ya, jadi makna dasar secara bahasa daripada malaikat adalah seseorang atau sosok yang diutus oleh seseorang lainnya. Ya, dan terkait dengan makna ini, Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, walafzul malaki yush'iru bi annahu rasulun munaffizun li amri ghairihi, falaysa lahu minal amri syai'un balil amru kulluhu lillahil wahidil qahhar. Ya, jadi ini beliau sedang menyindir atau sedang menegur ya beberapa kelompok-kelompok sesat yang menyembah para malaikat, mengkultuskan para malaikat ya seperti di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam ya beliau mendakwahi suatu kaum yang menyembah para malaikat. Nah, jadi di sini Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan ya dari namanya saja ya malaikat ini sudah menunjukkan bahwasanya dia merupakan utusan ya, bukan Tuhan atau bukan yang mengutus tapi dia merupakan utusan yang melaksanakan atau yang melakukan perintah dari selainnya. Ya, maka para malaikat tidaklah memiliki kekuasaan atau ketuhanan apapun. Ya, akan tetapi ketuhanan dan kekuasaan hanyalah milik Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Jadi, ini salah satu hikmah dari penamaan malaikat dengan malaikat dalam bahasa Arab, ya karena untuk juga menegaskan kepada para hamba yang mungkin melihat kehebatan para malaikat yang luar biasa, mungkin sebagian mereka kemudian menyembah para malaikat, kemudian berdoa kepada para malaikat atau meyakini adanya unsur ketuhanan pada malaikat. Ya, padahal ternyata ya arti secara bahasa dari malaikat adalah utusan yang diutus oleh seseorang lainnya, dan di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah apa sih sebenarnya definisi dari malaikat. Ya, kita sering mendengar sebutan tentang malaikat, kemudian keimanan tentang malaikat, tapi sebenarnya apa makna dari malaikat? Ya, dalam Islam, ya malaikat diartikan sebagai makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari cahaya. Ya, makhluk-makhluk Allah ya yang diciptakan dari cahaya dan diberikan kemampuan untuk berubah bentuk ya sekehendak mereka. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka kemampuan untuk menjelma ke berbagai bentuk lainnya. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka selain itu
adalah ketundukan yang sempurna kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan kemampuan yang luar biasa untuk melaksanakan perintah tersebut tanpa ada rasa bosan ataupun rasa letih. Ya, jadi para malaikat mendapatkan anugerah yang luar biasa, yaitu ketaatan yang sifatnya mutlak kepada Allah, dan juga mereka diberikan kemampuan dan kekuatan untuk melakukan apa yang Allah perintahkan seberapapun beratnya perintah tersebut tanpa sedikit pun ada rasa letih maupun rasa bosan dari mereka. Ini pengertian dari para malaikat. Ya, mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya yang mampu menjelma ke berbagai bentuk sesuai dengan izin Allah, dan juga Allah anugerahkan kepada mereka ketaatan yang sempurna, ketundukan yang sempurna kepada Allah, kepada perintah Allah, dan juga kemampuan untuk melaksanakan perintah tersebut ya tanpa adanya rasa letih ataupun rasa bosan dari mereka. Kemudian ikhwati wa akhwati fiddin, hafizani Allah wa iyyakum, banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang keimanan kepada para malaikat. Ya, di antaranya misalnya seperti pada surat Al-Baqarah ayat ke-285 ya, yang sering dibaca oleh para imam ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Ya, surat Al-Baqarah ayat ke-285. Ya. Artinya Rasul ya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya beriman ya dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan juga demikian pula kaum mukminin. Mereka semua beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitabnya, dan juga kepada rasul-rasulnya. Ya, seperti misalnya ayat lain yang mungkin ini Anda minta untuk para Rama membaca terjemahannya. Surat Al-Baqarah ayat ke-177. Ya, surat Al-Baqarah ayat ke-177. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin," hingga akhir ayat. Ya, ini hal yang luar biasa dalam firman Allah ini. Ya, silakan dibaca dulu terjemahannya, Pak Rama. Baik, Ustaz. Surat Al-Baqarah ayat 177, Ustaz. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, dan itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ya, barakallahu fiik. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya kebaikan itu ada pada orang-orang yang beriman kepada rukun-rukun iman. Ya, dan salah satunya adalah iman kepada para malaikat. Kemudian ikhwati wa akhwati fiddin, hal selanjutnya yang perlu kita ketahui tentang malaikat adalah bahwasanya ketika kita menyatakan diri ya beriman kepada para malaikat, ya itu ada beberapa hal yang harus kita imani terkait dengan hal itu. Yang pertama adalah kita beriman dengan keberadaan para malaikat. Ya, ketika kita mengatakan saya beriman kepada para malaikat atau saya beriman tentang para malaikat, maksudnya adalah kita beriman bahwasanya mereka itu ada. Kita percaya bahwasanya mereka itu memang ada wujudnya.
ya memang ada wujudnya. Ya. Dan hal ini memang sudah disaksikan oleh para sahabat secara langsung ketika itu. Ya seperti misalnya pada peperangan Badar, ya pada perang Badar, ya ketika itu salah seorang dari kaum muslimin, ya ketika perang sedang berkecamuk, ya sedang panas-panasnya, ya tiba-tiba salah seorang sahabat ini mendengar ada suara cambukan yang sangat keras dari arah belakangnya. Ya, ada suara cambukan yang sangat keras dari arah belakangnya, dan juga orang ini yang menyambuk ini yang mengatakan kepada kudanya, majulah wahai Haizum, ya nama kudanya adalah Haizum, nama kudanya orang yang menyambuk ini. Tapi anehnya sahabat ini tidak melihat sosok apapun di situ. Ya tidak melihat adanya kuda, tidak juga melihat adanya orang. Jadi di sekitar suara tersebut. Kemudian tiba-tiba di depannya, ya di depan sahabat ini ada seorang musyrik yang tiba-tiba terbelah, ya kepalanya itu terbelah dan patah ininya hidungnya, terkena cambuk oleh terkena cambuk yang tidak terlihat tadi. Ya terkena cambuk yang tidak terlihat. Ya kemudian sahabat tadi bercerita kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, tadi saya mendengar ada suara yang memerintahkan kudanya untuk maju, kemudian dia menyambuk salah seorang dari kaum musyrikin. Kemudian orang musyrik itu tiba-tiba saja mati di hadapan saya. Ya padahal saya tidak melihat cambuk apapun, saya juga tidak melihat adanya orang yang berkuda di situ. Ya kemudian kata Rasulullah SAW, sadaqta, dzalika min mudadis sama'is tsalitsah. Ya engkau telah melihat hal yang benar. Ya apa yang engkau lihat adalah kebenaran, wahai sahabatku, yaitu adalah salah satu malaikat yang dikirim dari langit ketiga. Ya salah satu malaikat bantuan yang dikirim untuk kita di perang Badar, yang mana tempat tinggalnya di langit yang ketiga. Ya, ini adalah bukti yang dilihat oleh para sahabat langsung tentang keberadaan para malaikat. Ya, seperti misalnya juga tentang kisah yang disebutkan oleh pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Al Abbas. Ya, Al Abbas ini ya ketika itu masih musyrik ya di peperangan Badar. Ya, Al Abbas masih musyrik di peperangan Badar, dan qadarullah waktu itu beliau tertawan. Al Abbas ini tertawan di tangan kaum muslimin. Ya, kemudian ketika ditawan, Rasulullah mendatangi pamannya ini. Ya, hendak berbicara kepada beliau. Kemudian Al Abbas mengatakan, wahai Rasulullah, ya, wahai Muhammad, demi Allah, yang menawanku bukanlah sahabatmu, katanya. Yang menawan diriku bukanlah sahabatmu, tapi yang berhasil menawanku, yang berhasil menangkapku adalah seorang lelaki yang kepalanya botak, ya, kemudian sangat tampan, dan dia mengendarai kuda atau menunggang kuda yang coraknya itu belang-belang, kata Al Abbas. Akan tetapi, ya sahabat yang merasa menawan Al Abbas mengatakan, tidak wahai Rasulullah, saya yang menawan dia, saya menangkap Al Abbas. Ya saya menangkap Al Abbas ini, bukan orang yang disebutkan oleh Al Abbas tadi. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, uskut faqad ayyadakallahu ta'ala bimalakin karim. Ya, diamlah engkau, ya, atau tahanlah emosimu, ya, karena memang engkau menawan Al-Abbas, tapi itu hanyalah karena bantuan dari malaikat yang mulia. Jadi Al-Abbas dalam perang Badar melihat secara langsung, ya, malaikat yang menawannya, yang menangkapnya dalam bentuk seorang laki-laki yang botak, tampan, yang mengendarai kuda yang berkulit belang-belang. Ya, ini adalah beberapa bukti yang dilihat langsung oleh para sahabat ketika itu. Kemudian hal yang kedua yang harus kita yakini, ya, adalah kita harus meyakini bahwasanya para malaikat diciptakan dari cahaya. Ya, kita meyakini bahwasanya para malaikat diciptakan dari cahaya. Ya, diciptakan dari cahaya. Ini adalah poin kedua yang harus kita imani tentang para malaikat. Ya, oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijim min nar wa khuliqa adama mimma wusifa lakum. Ya, malaikat itu diciptakan dari cahaya, ya, bangsa jin diciptakan dari api, kemudian Nabi Adam atau manusia ya diciptakan dari bahan yang sudah kalian ketahui, yaitu tanah yang kering dan juga tanah yang basah. Ya. Ini hal yang kedua. Kemudian yang ketiga,
kita harus beriman dengan ciri-ciri fisik dan ciri-ciri sifat mereka yang disebutkan dalam Al-Quran maupun Sunnah. Ya, seperti misalnya ciri fisik mereka yang pertama adalah mereka ini, ya para malaikat ini adalah makhluk-makhluk yang luar biasa kuat dan luar biasa emosionalnya itu terkendali. Ya, bisa jadi dia merupakan malaikat yang sangat penyayang dan bisa jadi pula dia malaikat yang tidak sama sekali memiliki rasa kasihan. Ya, jadi ada para malaikat yang memang diberikan hati oleh Allah, diberikan rasa kasih sayang. Ada juga para malaikat yang sudah dicabut dari hatinya rasa kasihan, jadi sama sekali tidak memiliki rasa kasihan. Ya, contohnya seperti para malaikat penjaga neraka. Ya, disebutkan dalam surat At-Tahrim ayat ke-6. Ya, dalam surat At-Tahrim ayat ke-6. Mungkin bisa dibaca terjemahannya ya, Pak Rama atau Pak Agung atau moderator yang lainnya. Surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala firman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Ya, silahkan dibaca terjemahannya. Baik, Ustaz. Surat At-Tahrim ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya, barakallahu fiik. Nah, di sini disebutkan oleh Allah bahwasanya para malaikat itu kuat ya dan keras. Ya, Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengomentari ayat ini, ya beliau mengatakan tibauhum, ya malaikat-malaikat yang dikatakan dalam ayat ini, yang diceritakan dalam ayat ini, ya tabiat mereka itu sangat sangat kasar, ya tabiat mereka itu sangat sangat kasar, ya qad nuzi'at min qulubihimur rahmah, ya rasa kasihan itu, rasa belas kasih itu sudah dicabut seluruhnya dari hati mereka, ya jadi rasa belas kasih kepada manusia itu sudah dicabut dari hati mereka. Ya, manusia di sini maksudnya adalah manusia yang kafir, yang memang penghuni neraka ketika itu. Ya, dan juga selain itu, rupa mereka, ya rupa jasad fisik mereka itu benar-benar didesain oleh Allah dengan rupa yang sangat menakutkan. Ya, mungkin kita sekarang sering lihat di TV atau di kartun-kartun fiksi dan seterusnya, ya hasil-hasil imajinasi manusia tentang suatu hal yang mengerikan. Nah, nanti di neraka para malaikat itu jauh lebih mengerikan dari apa yang pernah kita bayangkan. Tambah lagi mereka tidak punya sedikit pun rasa kasihan. Jadi tidak bisa dilobi, ya tidak bisa diajak bicara. Hanya program satu-satunya yang tertanam padanya adalah menyiksa para penghuni neraka. Ya tidak peduli dia seorang wanita ataupun dia seorang laki-laki, tidak ada yang dibedakan sedikit pun. Ya semuanya disiksa habis-habisan di neraka ketika itu. Kemudian hal selanjutnya juga tentang mereka adalah makhluk yang sangat kuat. Ya, ini masih masuk kepada ciri fisik. Ya, mereka adalah makhluk yang secara umum sangat kuat. Ya, walaupun kekuatan mereka bertingkat-tingkat, tapi mereka secara umum adalah makhluk yang sangat kuat. Ya, di antaranya adalah malaikat Jibril alaihissalam. Ya, malaikat Jibril itu adalah malaikat yang luar biasa kuat. Ya, dikisahkan bahwasanya kaum Nabi Lut, ya kaum yang melakukan dosa homoseksual, ya selain dosa kekafiran kepada Allah dan Nabi Lut, mereka juga kaum yang melakukan homoseksual, ya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah itu dikatakan azab mereka adalah seluruh negeri mereka yang ketika itu terdiri dari 7 negeri. Jadi kaum Lut ini bukan hanya satu negeri, tapi terdiri dari 7 atau 6 negeri sekaligus, dan penduduknya itu dikatakan mencapai 4 juta, atau ada yang mengatakan 400.000 orang. Ya, semuanya diangkat ke langit hanya dengan 2 sayap malaikat Jibril alaihissalam. Jadi malaikat Jibril yang Allah utus untuk mengangkat kampung mereka ini ke atas langit. Ya, diangkat sangat tinggi sampai-sampai
suara ayam mereka yang sedang berkokok, ya, kemudian suara anjing-anjing mereka yang sedang menggonggong ketakutan, itu kedengaran sama malaikat di langit. Ya, kedengaran sama malaikat di langit, diangkat dekat sekali dengan langit, kemudian dibalikkan habis, ya, ke bawah dihancurkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala apabila hendak mengutus makhluk untuk membinasakan kita semua ini, ya Allah tinggal mengutus salah satu saja dari malaikatnya yang luar biasa. Ya, salah satunya lagi adalah seperti ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berangkat ke Taif, ya setelah beliau didustakan di Mekah, ya diejek, kemudian diusir, ya beliau akhirnya mencari solusi, ya sebelum menemukan solusi berhijrah ke Madinah. Beliau sempat berkeliling ke beberapa kabilah lainnya, termasuk salah satunya adalah kaum di Taif. Ya, Taif itu saat ini salah satu wilayah di Arab Saudi yang sering juga dikunjungi oleh jamaah umroh kalau mereka umroh, ya, sering ada tur ke sana. Nah, Taif ini dulu pernah didatangi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul meminta mereka untuk membantu Rasulullah menyebarkan dakwah. Tapi yang terjadi adalah mereka malah mengolok-olok Rasul, yang melempari Rasul dengan batu. Kemudian mereka membariskan orang-orang gila dan orang-orang anak-anak kecil di antara mereka, kemudian menyoraki, ya mengejek Rasulullah dengan ejekan yang luar biasa menyakitkan, ya sampai Rasulullah akhirnya pulang dari Taif itu dalam keadaan tidak sadarkan diri. Ya beliau mengisahkan sendiri tentang diri beliau. Beliau itu jalan saking sedihnya, nggak sadarkan diri kata beliau. Ya jalan aja begitu, jalan tanpa ada kesadaran diri. Beliau mengatakan saya itu tidak sadar sampai saya tiba di daerah yang namanya Qarnus Sa'alib. Ya, Qarnus Sa'alib ini salah satu daerah antara Taif dengan Makkah. Kemudian ketika beliau sadar, ya beliau melihat ke langit, ternyata di langit sudah ada malaikat Jibril yang sejauh ini menaungi beliau dengan awan. Kemudian malaikat Jibril pun turun, ya kemudian mengatakan, wahai Muhammad, ya ini saya bawa teman saya, yaitu malaikat penjaga gunung. Ya, malaikat penjaga gunung, dan dia sekarang di bawah perintah kamu. Ya, terserah kamu mau suruh dia apa, dia akan laksanakan. Ya, kemudian malaikat penjaga gunung pun datang, ya mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, kemudian mengatakan, wahai Muhammad, aku sekarang berada di bawah perintahmu. Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkanku untuk bertindak di bawah perintahmu. Maka kalau kamu mau, saya akan timpakan gunung Aksyabain. Gunung Aksyabain ini gunung yang mengapit kota Mekah. Ya besar sekali. Kita bisa lihat sekarang kalau kita ke Mekah. Itu kalau ditimpakan kepada penduduk Mekah habis ya, mereka semua. Ya, baru kata malaikat ini, kalau kamu mau, saya akan angkat ini sekarang, saya akan timpakan kepada mereka. Ya, tapi Rasulullah SAW menolak, ya, dan mengatakan semoga nanti dari keturunan mereka ada orang-orang yang mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ini salah satu bukti kekuatan para malaikat. Dan juga hal tentang mereka adalah fisik mereka rata-rata besar, ya. Fisik mereka itu, tubuh mereka rata-rata berukuran besar. Ya, seperti dikisahkan tentang Jibril alaihi salam, ya malaikat Jibril alaihi salam itu memiliki 600 sayap. Yang memiliki 600 sayap, yang satu sayapnya saja sudah menutup seluruh ufuk ini, ya dari timur dan barat ini yang kita lihat sekarang dari timur dan barat itu satu sayapnya saja sudah menutupi semua itu. Ya oleh karenanya tadi di kisah kaum Nabi Lut dikatakan, yaitu semua kampung yang besar itu diangkat hanya dengan ujungnya saja, ujung sayap dari malaikat Jibril alaihi salam. Ya, dan juga seperti yang dikisahkan tentang uh, malaikat yang malaikat yang membawa arsy. Jadi Rasulullah SAW ketika dibawa ke langit ketujuh, ya ketika peristiwa Mi'raj, ya Isra dan Mi'raj, ya beliau melihat banyak hal, dan beliau hanya memberitahukan kepada kita maklumat-maklumat yang diizinkan untuk diberitahukan. Ya, salah satunya adalah maklumat atau pengetahuan tentang malaikat yang menyangga arsy-Nya Allah. Ya, malaikat-malaikat yang menyangga arsy-Nya Allah. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Udzinali an uhadditsa an malakin min malaikatillah min hamalatil arsy." Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepadaku untuk memberitahu kalian tentang salah satu dari malaikatnya yang menyangga arsy-Nya.
Ya, innama baina syahmati uzunihi ila atiqihi masirata sab'i mi'ati am. Ya, jarak dari daun telinganya, ya, ini daun telinga, jarak dari daun telinga sampai ujung pundaknya sini itu perjalanan 700 tahun. Ya, perjalanan 700 tahun dengan unta. Ya, jadi kalau ada seorang berjalan dari daun telinga malaikat tersebut sampai ke ujung pundaknya, itu baru sampai setelah berjalan selama 700 tahun lamanya. Ya, ini baru dari telinga hingga pundaknya saja. Ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala firman ya dalam banyak ayat tentang mereka. Kemudian salah satu sifat fisik mereka adalah mereka memiliki sayap. Ya, jadi semua malaikat itu memiliki sayap. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Fatir ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha." Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan para malaikat sebagai utusan-utusan yang mana mereka memiliki sayap. Ada yang memiliki 2 sayap, ada yang memiliki 3 sayap, ada yang memiliki 4 sayap, ada pula yang memiliki lebih dari itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga di antara sifat para malaikat juga yang harus kita yakini adalah bahwasanya mereka itu memiliki akal. Ya, mereka bukan seperti robot yang semuanya hanya diprogram seperti itu saja, tidak. Ya, mereka juga memiliki akal yang bisa memahami, ya, mereka juga bisa berbicara, mereka juga bisa menjawab ketika ditanya, ya, dan juga bisa berkomunikasi dengan sesama mereka. Ya, oleh karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan manusia, para malaikat bertanya kepada Allah, ya, wahai wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, ketika dalam surat Al-Baqarah ayat 30, ya, ketika ingatlah wahai Muhammad ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan di bumi ini para makhluk yang akan menempatinya. Baru para malaikat mengatakan, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, mengapa engkau menjadikan di bumi ini makhluk-makhluk yang hanya akan merusak dan akan menumpahkan darah. Nah, di sini poinnya adalah mereka berpikir, ya, mereka tahu ini makhluk nanti akan merusak di muka bumi. Mengapa engkau jadikan mereka sebagai penghuni bumi selanjutnya, ya Allah? Ya, jadi ini intinya, mereka punya akal yang bisa berpikir dan bisa mengungkapkan apa yang mereka pikirkan. Ya. Kemudian juga mereka memiliki hati yang bisa merasa takut kepada Allah, yang bisa merasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sifat mereka yang terakhir adalah mereka adalah Jibril alaihissalam zu mirratin fastawa. Ya, zu mirratin itu artinya makhluk yang memiliki rupa yang sangat indah, ya, rupa yang sangat indah. Dan juga manusia secara umum, ya, kita secara umum ketika menyebut malaikat pasti terbayang oleh kita itu makhluk yang bagus rupanya. Ya, oleh karenanya para wanita yang ketika itu melihat Nabi Yusuf alaihissalam, ya, ketika mereka diundang oleh istri dari pembesar negeri Mesir untuk melihat Nabi Yusuf, apa yang mereka katakan tentang Nabi Yusuf? Ya, mereka mengatakan, qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ya, mereka mengatakan, maha suci Allah, ini bukan manusia, tapi ini adalah malaikat yang mulia. Jadi saking gantengnya Nabi Yusuf, mereka mengatakan ini bukan manusia, ini adalah malaikat, kata mereka. Jadi keindahan rupa malaikat itu seakan-akan sudah difitrahkan di manusia. Ya, mereka ketika manusia itu ketika menyebut malaikat, yang terpikir oleh mereka adalah rupa yang bagus, ya. Kemudian fisik yang indah dan seterusnya. Kemudian hal selanjutnya, ya, selain dari keberadaan mereka, selain dari apa mereka diciptakan, selain dari sifat-sifat fisik jasmani mereka dan sifat-sifat akhlak mereka, kita juga harus mengimani tentang pekerjaan mereka. Ya, apa sebenarnya yang Allah tugaskan kepada mereka. Ini hal yang keempat.
Ya, dan pekerjaan-pekerjaan para malaikat ini ada yang umum dan ada yang khusus. Ya, kalau pekerjaan yang umum adalah mereka itu tugasnya beribadah. Ya, mereka seluruhnya tanpa terkecuali, ya tugas mereka adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, ya. Tugas inti mereka, tugas pertama mereka adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga tugas kita sebagai manusia. Tapi bedanya ada di antara manusia yang membangkang, yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara para malaikat ya semuanya taat, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian tentang ibadah para malaikat ada dua sifat utama, ya dua ciri utama dari ibadah para malaikat, yaitu ibadah mereka itu sifatnya mutlak, tidak pernah semangatnya tidak pernah turun, ya semangatnya tidak pernah naik atau turun, selalu sama dan selalu perfect ibadahnya. Kemudian ciri yang kedua dari ibadah mereka juga adalah ibadah mereka sifatnya terus menerus, ya terus menerus, tidak pernah berhenti dan tidak pernah ada diselingi rasa bosan atau rasa letih. Ya, terus saja mereka beribadah. Ya, kalau tiba saatnya mereka menunaikan tugas-tugas tertentu mereka pergi menunaikan tugas. Setelah itu kembali lagi beribadah. Ada tugas, kemudian melaksanakan tugas lagi, kemudian balik lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia tugas mereka yang umum atau pekerjaan mereka yang umum adalah beribadah kepada Allah. Adapun pekerjaan mereka yang khusus, ya kita juga harus mengimaninya. Ya, seperti misalnya malaikat Israfil. Malaikat Israfil alaihi salam, ya malaikat Israfil itu ditugaskan oleh Allah untuk standby di sangkakala. Ketika tiba waktunya hari kiamat untuk terjadi, maka dia akan langsung meniupkan sangkakala tersebut. Ya, jadi seumur hidupnya, yang malaikat Israfilnya hanya standby saja di sangkakala ini. Ya, kemudian diantaranya malaikat Jibril, ya tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi. Jadi wahyu kepada para nabi itu hanya disampaikan oleh malaikat Jibril dari nabi yang pertama hingga nabi yang terakhir. Tidak pernah ada malaikat lainnya diperintahkan untuk hal ini. Ya, kemudian malaikat Malik. Malaikat Malik adalah malaikat penjaga neraka. Ya, malaikat penjaga neraka. Kemudian malaikat maut, ya yang ditugaskan untuk mencabut nyawa para hamba. Ya, ini adalah pekerjaan-pekerjaan mereka diantaranya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi, insyaallah taala. Kemudian mungkin sebentar. Ya, sedikit lagi kita lanjutkan ya. Sedikit lagi kita lanjutkan. Hal selanjutnya yang harus kita imani tentang para malaikat adalah bahwasanya mereka ini tidak makan dan tidak pula minum. Ya, tidak makan dan tidak pula minum. Dan ini sudah kita ketahui bersama. Ya, seperti misalnya pada kisah Nabi Ibrahim, ya ketika beliau kedatangan tamu para malaikat, ya Nabi Ibrahim langsung memerintahkan istrinya untuk memasak kambing. Jadi beliau menyembelih kambing yang terbaik di rumahnya, kemudian minta dimasakkan, ya masakkan dengan cepat tentunya. Nah, kemudian beliau hidangkan. Ternyata malaikat-malaikat yang menjelma menjadi manusia ini nggak menyentuh sama sekali. Ya nggak ada nampak rasa ingin atau bahasa kitanya mungkin mupeng gitu ya, nggak ada mupeng sama sekali. Jadi nggak ada sama sekali rasa ingin ke makanan tersebut. Datar aja wajahnya. Datar aja wajahnya. Makanya Nabi Ibrahim takut. Ya, Nabi Ibrahim mengatakan Allah kan istrinya luar biasa gitu. Ya, kok orang-orang ini nggak sama sekali nggak menunjukkan rasa ingin kepada makanan ini. Padahal mereka dari perjalanan dari jauh. Ya, maka ketika Nabi Ibrahim melihat tangan mereka sama sekali nggak mengarah ke makanan tersebut, nakirahum. Ya, Nabi Ibrahim merasa aneh, ya merasa heran. Wa aujasa minhum khifah, dan mulai timbul rasa takut di hati beliau kepada tamu-tamu beliau ini. Ya, baru kata malaikat qalu la wa aujasa minhum khifah qalu la takhaf. Baru para malaikat mengatakan, janganlah engkau takut wahai Ibrahim. Sungguhnya kami ini adalah malaikat yang diutus kepada engkau. Ya. Kemudian hal berikutnya juga yang harus kita imani tentang para malaikat adalah kemampuan mereka untuk berubah-ubah bentuk. Tadi kita sudah singgung di awal, ya mereka itu memiliki kemampuan yang istimewa, yaitu
mampu berubah bentuk kepada berbagai bentuk yang mereka inginkan sesuai dengan perintah Allah tentunya. Karena mereka berjalan hanya sesuai dengan perintah Allah. Jadi apapun yang Allah perintahkan kepada mereka, tadi saya sudah sebutkan juga, ya mereka diberikan kemampuan untuk melaksanakannya. Apapun perintah tersebut, seberat apapun perintah tersebut. Ya. Kemudian hal yang terakhir yang harus kita imani tentang para malaikat adalah beriman kepada mereka secara umum dan secara khusus. Ya, beriman kepada para malaikat secara umum dan juga secara khusus. Secara umum maksudnya adalah kita beriman bahwasanya malaikat itu ada dan kita meyakini seluruh malaikat yang ada itu merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala meskipun kita tidak mengetahui nama mereka, meskipun kita tidak mengetahui apa tugas mereka. Kita imani saja secara umum. Ya. Karena malaikat itu banyak sekali. Ikhwati wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Jumlah malaikat itu sangat banyak. Ya dalam sebuah hadis, dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Al-Baitul Ma'mur, ada sebuah rumah di surga, sebuah bangunan di surga bernama Al-Baitul Ma'mur. Al-Baitul Ma'mur ini setiap harinya, kata Rasulullah SAW, yusalli fihi kullu yaumin sab'una alfa malak. Setiap harinya ada 70.000 malaikat yang datang untuk sholat di situ. Dan malaikat yang sudah datang tidak akan kembali lagi ke bangunan tersebut. Jadi setiap hari datang 70.000, tapi yang datang besok itu bukannya datang kemarin. Yang datang besoknya lagi bukannya datang kemarin. Jadi setiap hari ada 70.000 malaikat baru yang datang untuk sholat di situ. 70.000 dari dulu sampai saat ini. Ya, bayangkan berapa jumlah para malaikat yang ada. Ya. Dan juga tambah lagi tentang jahanam, ya, yang menunjukkan jumlah mereka yang luar biasa banyaknya. Ya, Rasulullah berkata tentang jahanam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat nanti, yu'ta bi jahannam. Neraka jahanam akan dibawa, akan ditarik oleh para malaikat. Ya, jadi neraka jahanam ini bukan berada di satu tempat yang menetap gitu, enggak, tapi dia bisa digerakkan. Jadi neraka jahanam ini nanti di hari kiamat akan ditarik oleh para malaikat. Dan di neraka jahanam ini memiliki sab'una alfa zimam, memiliki 70.000 tali tarikan. Jadi di neraka jahanam ini dikelilingi oleh 70.000 tali yang digunakan untuk menariknya untuk bergerak. Dan setiap tali itu akan ditarik oleh 70.000 malaikat. Ya, jadi bayangkan bagaimana besarnya neraka ini yang memiliki 70.000 tali ibaratnya untuk menariknya. Kemudian setiap tali itu dipegang oleh 70.000 malaikat dan yang besar-besar tentunya. Ya, bayangkan bagaimana besarnya neraka jahanam. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita darinya. Ya, dan juga Nabi SAW juga pernah bersabda, "Attatis sama wa huqqalaha anta'id." Ya, langit itu seringkali berderit. Ya, kita tahu suara berderit ya, seperti misalnya kita masuk ke rumah yang terbuat dari kayu, itu kalau kita injak ada suara kayak deritan ya, suara deritan kayu tersebut. Ya, karena keberatan dengan beban kita. Jadi langit ini, ya langit-langit yang kita lihat sekarang ini seringkali berderit ya, mengeluarkan suara yang mungkin kita tidak dengar. Ya, kata Rasulullah SAW, setiap tempat 4 jari itu pasti ada malaikat. Jadi seluruh langit ini penuh dengan malaikat yang sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah katakan tadi bahwasanya ada malaikat yang diciptakan hanya untuk beribadah saja sepanjang hidupnya. Ya, seperti itu. Adapun keimanan secara rinci ya tadi seperti misalnya kita beriman kepada malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu. Ya, kita beriman kepada malaikat Malik yang bertugas untuk menjaga neraka. Kita beriman kepada malaikat Mikail. Ya, Mikail yang ditugaskan untuk membagi-bagi rezeki. Ya, menentukan di mana hujan turun dan seterusnya. Kemudian kita juga beriman kepada malaikat Israfil yang ditugaskan untuk menjaga sangkakala. Ya, kita juga beriman kepada malaikat Mungkar dan Nakir yang nanti akan mendatangi setiap penghuni kubur menanyai mereka tentang amal-amal mereka, tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, apa agama mereka, siapa Tuhan mereka, dan siapa nabi mereka.
ada pembahasan lainnya tentang buah dari keimanan kepada para malaikat yang insya Allah kita akan teruskan di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini sepertinya Ana mohon maaf untuk tidak mengadakan sesi tanya jawab karena pertama mungkin kondisi internetnya juga kurang bagus ya, qadarullah. Kemudian juga yang kedua karena sebentar lagi jam kuliah sudah tiba, ya mungkin sekitar 10 atau 20 menit lagi. Jadi sepertinya Anda cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah pembahasan tentang para malaikat ini akan kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Dan ini adalah pembahasan yang penting tentunya, yaitu apa sebenarnya buah dari beriman kepada para malaikat. Ya, ketika kita sudah mengetahui apa itu malaikat, ya, siapa mereka, kemudian bagaimana ciri-ciri fisik mereka, sifat-sifat mereka. Ya, tentunya selanjutnya kita perlu mengetahui tentang apa sih sebenarnya nilai-nilai keimanan yang seharusnya ada pada diri kita ketika kita mengikrarkan keimanan kepada para malaikat tersebut. Ya. Jazakumullah khairan, Ana ucapkan kepada hadirin semuanya, baik di Clubhouse maupun di Zoom. Barakallahu fikum jami'an. Ana kembalikan kepada moderator. Jazakumullah khair. Wa'alaikum Ustaz, wa jazakumullahu khairan. Baik, Ana juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman yang sudah hadir, baik di Zoom dan juga di Clubhouse. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah senantiasa menerima amal ibadah kita dan menjadikan ilmu yang kita dapati malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang menambah iman kita, dan juga memperkuat amal-amal ibadah kita untuk meraih wajah Allah kelak. Tidak lupa mengucapkan syukran jazakallahu khairan buat Ustadz. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz, melindungi Ustadz, merahmati dan memberkahi Ustadz beserta keluarga, juga seluruh orang-orang yang Ustadz cintai. Dan semoga Allah menjadikan ilmu dan usia Ustadz penuh dengan keberkahan darinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekaligus juga penutup, mungkin langsung ditutup aja dengan doa kafaratul majelis ya Ustadz. Silakan Pak Rama. Baik. Barakallah. Assalamualaikum. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.